Halo, selamat pagi Pak Wapres. Ya, Semoga oke. sehat selalu. Selamat. Saya akan memulai bertanya dengan mengenai kawasan industri halal, Pak. Tadi Bapak menyampaikan mengenai kawasan industri halal. Sampai saat ini sudah sampai mana proses pengembangannya? Lalu target target penyelesaian kawasan industri halal itu kapan? Lalu yang juga kami ingin tahu adalah mengenai sebenarnya apa sih yang akan membedakan antara kawasan industri halal dengan kawasan industri khusus lainnya. Artinya apakah ada bentuk-bentuk insentif tertentu yang akan diberikan kepada pelaku industri di kawasan industri halal atau model insentif seperti apa? Lalu pertanyaan kedua terkait dengan pengembangan pemberdayaan UMKM yang tadi Bapak sebutkan di sambutan. Seperti apa kira-kira pemberdayaan yang akan dilakukan untuk UMKM? Sebab saat ini kan pelaku-pelaku usaha besar juga sama-sama mendapatkan kemudahan, mendapatkan banyak insentif. Jadi kira-kira seperti apa pemberdayaan UMKM untuk mendorong industri halal ini? Jadi dua pertanyaan itu Pak. Terima kasih Pak Wapres. Terima kasih ya. Pertama tentu bahwa kita ingin mengembangkan industri halal nih. Seperti hari ini kita webinar tentang upaya percepatan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Karena potensi kita besar. Oleh karena itu maka kita akan mengembangkan yaitu pusat-pusat industri halal dengan semua ekosistemnya. Salah satunya adalah kawasan industri halal. Tadi saya mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada 2 yang sudah memperoleh izin dari Kementerian Perindustrian dan sudah dalam proses ada 6. Oleh karena itu kita akan terus dorong. Nah, mengenai seperti apa itu nanti secara teknis saya minta Pak Menko Perekonomian yang nanti bisa menjelaskan ya langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya. Kemudian tentang masalah UMKM seperti juga yang tentu usaha UMKM yang konvensional, maka yang untuk syariah juga baik di sektor keuangan maupun di sektor real. Sektor keuangan misalnya dari mulai ultra mikro, pemerintah sudah mendorong lahirnya bank wakaf mikro. Dan untuk yang mikro itu didorong melalui koperasi-koperasi syariah dan BMT yang bantuan untuk permodalannya dilakukan melalui LPDB, yaitu lembaga pengelola dana bergulir di Kementerian Koperasi, dan melalui KUR mikro yang sampai kalau tidak salah 25 miliar. Kemudian yang kecil juga ada KUR kecil sampai dengan 500 miliar. Nanti Bu Menteri yang bisa. Nah, ini juga akan kemudian juga Kementerian Koperasi juga melakukan upaya-upaya bimbingan-bimbingan. Dan seperti saya katakan tadi, untuk pengusaha besar maka pemerintah sudah sedang menggabungkan 3 bank himbara, syariah, Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Sehingga untuk sektor keuangan untuk pengusaha besar juga sudah juga disiapkan dari ultra mikro, kecil, menengah sampai besar yang syariahnya, sehingga pembiayaan untuk syariah itu tidak mengalami kesulitan lagi. Begitu juga dalam bimbingannya.
Nah, saya ingin karena masalahnya sudah menyangkut masalah teknis, saya ingin memberikan kepada Pak Menko tentang industri halal, nanti tentang juga masalah keuangan ada kepada Bu Menteri Keuangan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wapres, Bapak Ibu, ya teman-teman wartawan. Tadi Bapak Wapres menjelaskan mengenai industri halal. Jadi terkait dengan industri halal ini adalah memasukkan satu klaster halal di dalam satu lokasi. Jadi klaster halal itu nanti ada yang bersifat terutama untuk konsumer pengguna. Jadi nanti di kawasan itu terbuka untuk klaster makanan minuman, fashion, kemudian terkait dengan farmasi, kosmetik, dan nanti tentunya bisa diekspansi ke sektor lain. Nah, halal ini dari hulu ke hilir, termasuk value chain. Jadi kalau value chain yang berada dalam satu lokasi, maka traceability-nya itu menjadi semakin mudah. Dan tentu dengan adanya di satu lokasi diharapkan terkait dengan sertifikasinya pun kehalalannya menjadi lebih mudah, dan juga untuk berorientasi ekspor kalau dia berasal dari kawasan halal tentu diharapkan bisa meningkat jualannya. Tadi sudah disampaikan Pak Wapres, ada 6 kawasan industri yang sudah dalam proses dan sudah mendapatkan, yaitu kawasan industri modern Cikande, kawasan industri Safe and Lock di Sidoarjo, kemudian dalam persiapan adalah kawasan industri di Bintan Inti di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, kemudian kawasan di Pulau Batam, yaitu kawasan industri Batam Indo, dan di Kalimantan Tengah, Kota Waringin adalah industri Surya Borneo, dan kawasan industri di Pulau Gadung. Jadi diharapkan dengan 6 yang di awal ini bisa terus ditingkatkan ke berikutnya. Terkait dengan sedikit mengenai kredit usaha rakyat, KUR itu disiapkan mulai dari super mikro di bawah 10 juta sampai yang 500 juta. Itu tahun ini plafonnya 190 triliun, dan itu sudah ada bagiannya untuk syariah, jadi bisa digunakan juga untuk syariah. Jadi tidak dalam batasnya, tidak ada, jadi tergantung berapa yang bisa diserap, KUR bisa melakukan plafonnya ada, dan tahun depan 230 triliun. Selanjutnya mungkin Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Bapak untuk berbagai insentif yang diberikan kepada baik kawasan industri halal maupun industri halal, seperti yang selama ini sudah disampaikan dari instrumen pajak kita bisa menggunakan seperti tax holiday, tax allowance itu sama. Jadi kalau memang dia merupakan industri yang membutuhkan dan memang masuk di dalam area yang dikembangkan, maka dia bisa mendapatkan. Kemudian kita juga kalau dari tadi kita disebutkan kawasan industri, kita juga akan memberikan dalam bentuk dukungan dari kepabianan dan cukai, karena biasanya dalam hal ini impor untuk barang modal maupun bahan baku juga akan dapat pembebasan biaya masuk atas impor, dan juga untuk pengembangan kawasan industri untuk tujuan ekspor. Jadi dalam hal ini fasilitasnya adalah untuk meningkatkan competitiveness. Yang kedua tentu di dalam rangka dia mendapatkan sertifikasi halal, karena kalau dia operasinya itu apalagi nanti hari ini adalah temanya adalah traceability. Jadi apakah kita bisa menelusuri dari seluruh aspek input, proses, sehingga sampai menjadi output. Nah, kalau seandainya traceability itu menjadi satu beban yang meningkat, sehingga competitiveness dari industri halal akan menjadi menurun, karena dia harus melakukan banyak proses bisnis yang berbeda. Nah, ini yang diusahakan melalui berbagai mekanisme, sehingga untuk bisa tetap comply atau patuh kepada aspek halalnya, dia tidak menambah beban bagi industri itu. Ini yang paling penting. Jadi kalau Anda di dalam kawasan industri, bisa diberikan dukungan yang jauh
lebih sinergis tadi, sehingga menjadi halal tidak berarti menjadi tidak kompetitif atau menjadi high cost. Itu yang menjadi penting. Untuk usaha kecil menengah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, berbagai hal yang kita lakukan seperti tadi untuk KUR yang KUR syariah dan juga yang untuk ultra mikro yang syariah. Dari 3,3 juta penerima selama ini 560.000 sendiri adalah yang menggunakan akad syariah. Tadi pertanyaan Nina adalah apa yang dilakukan pembinaannya berbeda dengan yang konvensional. Sebetulnya tidak ada, karena dari sisi ultra mikro atau KUR itu mereka selalu masalahnya adalah kapasitas, pertama tentu literasi. Nah, tapi kalau dia sudah masuk kepada syariah, mungkin akadnya yaitu familiarity atau pemahaman mereka mengenai apa yang disebut akad syariah itu juga perlu dijelaskan. Jadi dalam hal ini lebih pada extra effort untuk bisa menjelaskan berbagai skema yang dianggap comply atau yang comply terhadap prinsip-prinsip syariah. Itu saja. Tapi kalau dari sisi kapasitas dari industri atau pelaku usaha kecil menengah, apakah itu dalam teknik produksi, teknik pemasaran, dari sisi kalau dia makanan untuk kebersihan dan yang lain-lain juga sama yang dilakukan. Jadi dalam hal ini pemerintah akan tetap memberikan bantuan yang sama, hanya kalau dia kemudian tadi menjadi akadnya, jadi dari sisi literasi keuangannya, maka kita perlu memberikan tambahan. Sedangkan untuk produk-produk halal untuk usaha kecil menengah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga yang sekarang sedang disiapkan adalah bagaimana memberikan tarif 0% bagi industri kecil menengah yang akan terutama yang makanan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal, sehingga mereka tidak, sekali lagi tidak terbebani karena adanya aspek kepatuhan atau compliance itu dari sisi bisnisnya. Mungkin demikian Bapak Wapres yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Silakan teman wartawan kalau ada yang bertanya. Ya, selamat pagi Pak Wapres dan Bapak Ibu Menteri sekalian. Saya Francisca Pak dari Antara. Ada 3 pertanyaan, saya coba sampaikan secara singkat. Yang pertama kan di KNKS ini kan menjadi fokus utama untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf nih Pak. Nah, di 1 tahun pemerintahan ini apa aja yang sudah menjadi evaluasi dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah di tahun berikutnya, khususnya dalam hal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini, khususnya terkhusus lagi untuk membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional saat ini. Kemudian yang kedua Pak, tadi terkait rencana penggabungan bank syariah milik Himbara, kapan proses merger tersebut akan selesai dan siap untuk beroperasi. Kemudian yang terakhir terkait keinginan pemerintah Indonesia untuk merebut posisi produsen halal di tingkat global, langkah konkret apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam industri halal tingkat global itu. Terima kasih Pak. Ya, KNKS ini justru merupakan pengembangan dari lembaga yang tadinya itu KNKS. KNKS itu Komite Nasional Keuangan Syariah, keuangan saja. Tetapi karena syariah ini bukan hanya sekedar keuangan, tapi juga ekonomi dan keuangan, maka kelembagaannya itu diperluas dari KNKS menjadi KNEKS, ekonomi dan keuangan. Di dalam Perpres itu disebutkan bahwa ada 4 sasaran yang ingin dicapai. Pertama itu pengembangan industri halal. Karena kita merasa bahwa selama ini Indonesia justru memiliki potensi yang besar, baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen, tapi baru menjadi konsumen saja, belum menjadi produsen. Karena itu kita ingin mendorong untuk mengembangkan supaya Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia, karena kita memiliki potensi yang cukup.
Seperti apa nanti saya kira nanti Pak Menko lah yang akan bisa menjelaskan. Nah, kemudian juga industri keuangan kita juga kita benahi, ya, dibenahi lagi supaya lebih kuat. Ya, karena sebenarnya sudah berjalan, kita sudah punya kelembagaan banyak sekali, ya, di samping perbankan, industri non bank, IKNB maupun juga pasar modal. Ya, itu juga sudah berkembang, bahkan sampai ke yang kecil-kecil tadi. Oleh karena itu bagaimana kita membangun juga ekosistem daripada industri keuangan ini. Sekarang nanti Ibu Sri Mulyani akan bisa menjelaskan. Nah, kemudian yang sedang kita siapkan lagi yaitu dana sosial. Di samping zakat, wakaf. Wakaf ini potensinya besar sekali karena selain terutama wakaf tunai itu selain juga yang besar-besar bisa, sampai yang kecil pun bisa berwakaf. Ini potensi dan dia merupakan dana abadi karena modalnya tidak boleh hilang. Dan ini akan kita kembangkan. Nah, yang tidak kurang pentingnya yaitu membina para pengusaha. So, kuncinya nanti para usahawannya itu. Walaupun ada lembaga keuangannya, walaupun ada, tetapi kalau pengusahanya ini tidak, karena itu kita ingin membangun pengusahanya ini melalui upaya-upaya inkubasi, penyemaian, kemudian juga pengembangan dan membangun pusat-pusat bisnis supaya mereka bisa berinteraksi dan bisa bertransaksi antara satu sama lain. Nah, ini 4 hal ini yang kita sudah susun dan ini menjadi semacam ekosistem daripada ekonomi dan keuangan syariah. Ini salah satu yang kita bangun sekarang ini. Karena itu saya Pak Menko. Terima kasih Pak Wapres. Jadi pertama dari overview dari Global Islamic Economy Indicator yang mengukur kekuatan ekonomi syariah di 73 negara. Indonesia menempati peringkat kelima untuk tahun 2019-2020 berdasarkan GIE Report 2019-2020. Peringkat ini mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 2018-2019 yang pada waktu itu di posisi 10. Jadi Indonesia meloncat dari posisi 10 ke posisi ke-5. Kemudian 6 sektor yang juga diprioritaskan, yaitu halal food, kemudian media dan rekreasi, kemudian pharmaceutical dan kosmetik merupakan 3 sektor yang perlu dikembangkan untuk mengimbangi sektor-sektor yang lain. Nah, ini menjadi peluang industri halal di kawasan khusus. Secara rinci, top 10 Islamic Finance, Indonesia nomor 5, di bawah Malaysia, Bahrain, UAE, dan Saudi Arabia. Kemudian yang kita masih mesti mengejar adalah di top 10 halal food. Saat sekarang kita belum masuk. Kemudian di top Muslim friendly travel, kita di nomor 3 di bawah UAE dan Turki. Kemudian untuk di tingkat fashion, di industri tekstil kita cukup unggul. Kita nomor 2 di bawah Turki. Sedangkan untuk media dan recreation kita masih perlu bekerja keras. Demikian pula untuk di pharmaceutical dan kosmetik, walaupun kita punya kosmetik seperti Wardah itu sudah mendominasi di dalam negeri. Kemudian strategi yang akan didorong yaitu penguatan halal value chain. Nanti mengenai penguatan keuangan syariah di industri keuangan, kemudian juga ada penguatan usaha kecil, mikro, menengah, di mana dengan Kementerian Koperasi kita sudah mengkonsentrasikan pada mikro kecil, usaha mikro dan kecil karena ini jumlahnya yang terbanyak. Kemudian program utama dalam penguatan halal value chain adalah mendorong halal hub di daerah, kemudian sertifikasi halal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian kampanye daripada halal lifestyle, kemudian insentif-insentif yang tadi diberikan oleh Ibu Menteri Keuangan beserta mendorong kerjasama internasional. Demikian, Pak. Kebetulan kan dari sisi Perpres yang baru, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah
bisa menciptakan suatu ekosistem tadi yang disampaikan oleh Bapak Wapres. Dari sisi dana sosial, seperti kemarin kita sudah melakukan cash wakaf link sukuk. Ini adalah inovasi baru dari instrumen keuangan, selain juga untuk menangkap potensi dari masyarakat Indonesia di dalam melakukan kegiatan amal jariahnya melalui wakaf, tapi bentuk wakafnya bisa dalam bentuk cash wakaf link sukuk, jadi dikaitkan dengan sebuah instrumen. Ini adalah sesuatu yang baru dan kita berharap nanti akan bisa mendapatkan suatu apa yang disebut wakaf base. Kalau kita dalam surat berharga itu investor base, kita akan bisa mendapatkan database dari para peminat yang ingin mewakafkan tapi dalam bentuk instrumen keuangan. Ini yang sudah dilakukan untuk tahun ini. Sesudah kita mulai dengan angka yang masih sangat kecil dari tahun 2018, yaitu sekitar 50 miliar. Kita berharap dengan adanya inovasi cash wakaf link sukuk ini nanti size-nya juga akan jauh lebih besar. Bahkan kita berharap sebetulnya bisa mencapai triliunan. Ini yang akan dilakukan. Tentu kita perlu untuk membenahi institusinya, karena masyarakat pasti juga mengatakan meskipun mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu niat baik atau masuk dalam amal jariahnya mereka juga ingin ada tata kelola yang baik yang memang betul-betul memberikan suatu keyakinan, assurance mengenai pengelolaan dana tersebut, tidak hanya dari sisi compliance terhadap syariat, tapi juga dananya dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, sehingga masyarakat merasa bahwa ini memang sesuai dengan niat mereka. Nah, ini adalah area yang nanti kami akan terus dengan KFIKS untuk terus memperkuat dan memperbaiki. Untuk sektor real tadi Pak Menko sudah menyampaikan banyak sekali berbagai tadi industri dari mulai pangan, farmaceutical, tekstil atau fashion, kemudian tourism dan juga dari berbagai aktivitas yang lainnya. Mungkin itu Bapak yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Dari Publika satu pertanyaan. Silakan. Baik. Assalamualaikum Pak Wapres, Ibu Sri dan Pak Erlangga. Saya Novita Ibnan dari Republika. Pak Wapres tadi sempat menyinggung mengenai fokus ketiga mengenai pengembangan ekonomi syariah, gerakan wakaf tunai. Untuk sampai saat ini bagaimana Pak perkembangannya? Lalu menyangkut dengan gerakan wakaf tunai tadi Pak Wapres juga sempat menyinggung mengenai ekspor produk halal. Itu targetnya ke depannya seperti apa Pak, dan langkah apa untuk mencapai target tersebut? Terakhir mengenai sertifikasi produk halal Pak, targetnya juga berapa ya Pak untuk mencapai dalam beberapa tahun ke depan? Itu dulu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena wakaf ini merupakan potensi besar yang selama ini belum digali. Tadi sudah mulai dirintis soal sukuk wakaf ya, yang baru masih kecil. Nah, kita akan melakukan gerakan nasional, ya, gerakan nasional pengumpulan wakaf tunai, wakaf cash, ya, wakaf uang. Selama ini kan baru pada untuk masjid, untuk madrasah, untuk pemakaman, untuk kuburan. Nah, kita coba wakaf ini kita kembangkan lagi supaya ini nanti menjadi dana besar yang bisa diinvestasikan dan bisa dikembangkan dalam jangka panjang. Ini juga untuk membantu tentu sistem keuangan nasional kita memperkuat. Nah, ini akan kita bikin gerakan nanti pada saatnya sedang dipikirkan, dan supaya ketika kita sudah bisa mengumpul dana, itu juga pengelolaannya, manajemen pengelolaannya juga seperti dikemukakan Bu Menteri, itu supaya ada kepercayaan, ada trust dari masyarakat bahwa dananya itu akan terkelola dengan baik. Ini saya kira salah satu upaya kita dalam pengembangan, karena memang dana wakaf itu menjadi salah satu instrumen penting di dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Di berbagai negara itu sudah jadi instrumen, betul. Kemudian yang sertifikasi, kita harapkan nanti
yaitu di industri itu, di kawasan industri itu dia menjadi layanan terpadu gitu. Ya, jadi semacam mereka di situ memperoleh pelayanan, berbagai pelayanan yang kemudahan yang lain, termasuk yaitu sertifikasi halal itu. Jadi mereka bisa tidak ada kesulitan dalam mengurus itu. Jadi proses halalnya ada di tempat gitu. Ya, ini kemudahannya itu. Nah, kapan kita, kalau keinginan sih 2024 itu sudah apa yang kita inginkan itu sudah tercapai, tapi nanti kan tahapan-tahapannya seperti apa? Saya kira Pak Menko bisa menjelaskan. Keinginannya memang 2024 itu sudah mencapai sebagai produsen halal terbesar di dunia. Karena kita yakin, kenapa? Karena kita punya potensi. Ya, konsumen dalam negeri kita pasti sudah besar. Tinggal lagi kita bagaimana menjadi produsen halal untuk sebagai global hub-nya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Wapres. Jadi pertama target saat sekarang ekspor produk halal Indonesia itu ke negara-negara OKI atau negara-negara Islam berdasarkan data IMF Trade Statistik itu kita negara ketiga, yaitu 10,7%, di bawah UAE, sedangkan yang lain Qatar di bawah kita. Tetapi untuk ke global market kita baru mengisi 3,8%. Artinya potensinya masih sangat besar, sehingga tentu ini yang akan didorong salah satunya juga dengan pengembangan kawasan dan juga terkait dengan jaminan produk halal untuk konsumer, produk ke pasar konsumen bukan hanya dalam negeri tetapi global. Kita punya potensi untuk meningkatkan karena pesaing kita negaranya tidak dalam tanda petik ya bisa kita lampaui, bukan negara dalam tanda petik, bukan negara dengan penduduk besar atau bukan negara masuk dalam G20, sehingga tentu ini potensi yang ada besar. Kemudian tadi seperti disampaikan Pak Wapres, dengan undang-undang Cipta Kerja ini kita akan berharapkan bahwa halal sertifikasi ini akan bisa lebih masif, karena UMKM kita kan 64 juta, 70% kerjanya di PAMIN, dan juga industri makanan minuman kita sebetulnya secara global mempunyai daya tahan resilient di dalam pandemi COVID ini, masih pertumbuhannya di atas 0 atau masih positif, sehingga dengan demikian ini masih bisa kita dorong, dan sertifikasi tadi yang diharapkan di kawasan ekonomi khusus dipermudah sertifikasinya dengan fatwa MUI, dan tetapi bisa melibatkan lembaga pemeriksa halal. Nah, lembaga pemeriksa halal ini diharapkan bisa mempercepat proses-proses yang ada di kawasan industri, bahkan juga di kawasan ekonomi khusus yang sudah ada, itu kami juga sedang mendorong agar di situ ada klaster khusus untuk kawasan halal. Seperti contohnya di kawasan ekonomi khusus Kendal, itu nanti akan didorong untuk fashion hub. Nah, jadi di berbagai kawasan kami juga akan dorong kawasan klaster khusus halal. Demikian, terima kasih. Kalau kita lihat penduduk Indonesia, terutama yang kelas menengah mencapai lebih dari 74 juta, potensi dari mereka yang bisa berpartisipasi di dalam gerakan wakaf ini, dan dari sisi size-nya juga mencapai 217 triliun atau 3,4% dari PDB kita. Makanya kemarin waktu kita meluncurkan cash wakaf link sukuk, kita memberi fleksibilitas. Kita mungkin bayangkannya kalau wakaf itu saya menyerahkan suatu aset selamanya, dan juga yang cash wakaf link sukuk ini durasinya 2 tahun dan 4 tahun, memang tidak tradable. Jadi bisa saja uang saya wakafkan untuk 2 tahun, nanti dia cair terus balik lagi. Hasilnya dari investasi itu yang diwakafkan. Jadi dalam hal inilah kita melakukan sekarang ini pemasaran untuk cash wakaf link sukuk. Sebenarnya kita memulai tahun 2018 gerakannya itu tadi, tapi seperti tadi saya sampaikan jumlahnya masih belum besar, dan sebagian besar dari investornya yang tahun 2018 itu institusi.
Nah sekarang kita ingin membidiknya ke individu. Makanya tadi Pak Wapres menyampaikan dibutuhkan instrumen untuk memudahkan, karena dibayarkan barangkali oleh masyarakat kalau wakaf itu ya tanah atau apa gitu. Tapi bisa saja dalam bentuk sebagian dari income yang tidak dipakai, dalam hal ini ditabung, saya bisa wakafkan 2 tahun, yaitu dalam bentuk prosidnya, hasil dari investasinya, bukan uangnya itu sendiri. Itu juga salah satu untuk menjembatani. Kalau kita bisa melakukan mobilisasi ini, maka kita akan bisa mendapatkan langkah yang besar untuk bisa tadi mengumpulkan apa yang disebut pendanaan sosial, tapi juga pada saat yang sama instrumennya juga merupakan instrumen yang bisa dikembangkan. Nah, kami menggunakan sama seperti kayak surat berharga syariah yang retail. Sekarang ini kelompok milenial luar biasa banyak, meskipun uangnya sedikit, tapi mereka kesadaran untuk berinvestasinya sudah mulai meningkat. Nah, kita akan terus mengembangkan ini, seperti yang kita sampaikan untuk yang cash wakaf link sukuk ini, proses sosialisasi dan pemasaran masih sampai 12 November. Jadi kalau teman-teman wartawan ikut mensosialisasikan juga bagus untuk kita bisa mendapatkan dari 2 jenis cash wakaf link sukuk, yang durasinya 2 tahun, ada yang 4 tahun, dan mereka tidak kredibel. Sekarang ada bank-bank syariah mandiri, syariah BRI, BNI, dan bank muamalat, mereka itu menjadi agen untuk pemasaran dari cash wakaf link sukuk ini. Hasilnya nanti juga secara transparan kita sampaikan. Jadi nazir, mereka yang menerima itu dalam bentuk program-program sosial juga bisa disampaikan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Badan Wakaf Nasional, ya, untuk bisa kemudian menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan. Kemarin itu seperti Pak Wapres meresmikan rumah sakit mata khusus, itu juga dari wakaf yang pertama kita keluarkan tahun 2018. Itu hasilnya sudah bisa menjadi salah satunya bentuknya rumah sakit. Nanti kalau kita lihat berbagai program sosial yang sudah ada, seperti beasiswa untuk anak duafa, pembangunan klinik, bantuan modal UMKM, bantuan untuk peternak, induk sapi, kemudian beasiswa untuk anak-anak yang punya kesulitan pendengaran, alat bantu dengar, dan berbagai macam kegiatan sosial lainnya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.